Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Riau. Seorang laki-laki berumur 39 tahun. 39 tahun. Yang mana awalnya pengusaha restoran dan sekarang gulung tikar bangkrut atas ambisinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin.
didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 7 hari yang lalu. 7 hari. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Riau. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Riau. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 39 tahun. 39 tahun. Yang mana awalnya pengusaha restoran. Dan sekarang gulung tikar bangkrut atas ambisinya. Kira ambisi. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Scorpio Riau. Ya. Yang awalnya dia mempunyai 5 restoran. Wah, di Kalimantan. Tapi karena ambisi, semuanya hancur. Dan sekarang di titik terendahnya manusia. Hutang di mana-mana. Tidak bisa gali lubang, tutup lubang. Menutup pun tidak rapat. Masih ada celah hutang lagi. Iya. Ini salah satu subscriber kita yang sudah lama, ya. Hampir 1 tahun lebih bergabung di Pintu Misteri. Ya, harusnya banyak pengalaman yang didapat di sini. Tapi itu tadi, dia terlalu ambisi sehingga apa yang direncanakan dianya semuanya gagal. Ya,
Dan ini dia sudah mencoba like, komen, dan share kurang lebih ini 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir. Ya, 3 minggu terakhir. Dan akhirnya alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk memberikan pencerahan dan rogo sukmo untuk zodiak Scorpio. Ya, karena di sini satu sisi dari spiritual lain bahwa ada hal gaib yang membuat usahanya mati. Oh, ada pesaing gitu. Tapi dari segi saya ya, di sini setelah saya rogo sukmo dan mengecek ini semuanya, tidak ada sama sekali. Ya, ini pure ambisi manusia. Ya, ambisinya sangat tinggi sekali. Dan terlalu yakin sehingga takabur. Tuhan tidak suka orang takabur, sayang. Ya, jadi sebelum saya rogo sukmo, saya masuk di 6 tahun yang lalu. Dulu dia adalah seorang chef. Tukang masak. Ya, chef adalah satu restoran ternama di sana. Sudah bekerja kurang lebih 4 tahun. Dia tahu resep, manajemen, dan segala macam. Dan akhirnya membuatlah sendiri usaha dengan tanah kosong. Dibuatnya seperti angkringan, maju. Omset bisa dapatkan sehari 4-6 juta. Ya, alhamdulillah. Omset per hari. Itu sudah berjalan 3 bulan. Disitulah ambisi manusia, yang mana harus buka cabang, dan buka cabang. Ya, baru 3 bulan. Dia melihat uangnya prospeknya gede, ya uangnya. Dan dia bisa renov dan mengajukan pinjaman bank yang dengan pemikiran dia sudah pasti bisa membayar bank karena omset besar per harinya. Padahal yang namanya rezeki apalagi usaha ya itu pasang surut, tidak terus rata. Namanya usaha kalau misalnya terus pendapatan bagus-bagus, anak kecil juga bisa duduk di situ. Tapi yang skill dewa, apabila kamu sudah terpuruk, sudah tidak ada pendapatan segala macam, tapi kamu tetap berdiri, itu skill dewa. Ya, tapi dengan pinjam bank untuk buka cabang satu, kurang pinjam rentenir lagi, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, sini. Dalam 1 tahun itu ada 5 cabang. Sudah 1, yaitu racun manusia adalah sanjungan. Wah, udah cabangnya banyak sekarang, Pak. Merasa sanjungan. Dan dia mempunyai karyawan itu hampir 40. 40. Apalagi udah bisa memberikan tenaga kerja orang lain. Semakin tinggi ininya. Ya, dan mana bosnya itu bosnya. Semakin besar lah. Itulah racun manusia yang menggerogoti tubuhnya dan pikirannya. Sehingga ambisi tak terkendali. Ya. Dan sudah berjalan beberapa tahun, sudah mulai goyang. Sepi. Karena di intinya sepi. Sana sepi. Ya, karena persaingan. Banting harga menjamur sudah restoran-restoran juga. Menjamun dengan harga murah. Ya, banting lagi harga murah. Sehingga ramai tamu tapi tidak ada profitnya. Tidak ada profit untuk menutupin itu semuanya. Tapi harus gengsi. Disitulah awal kehancurannya. Dan akhirnya satu demi satu gugur cabangnya. Ya. Kalahnya dia selama beberapa bulan itu menombok untuk nutupin operasional. Sebulan oke, 2 bulan, 4-5 bulan hancur. Buat nombok sana minjam rentenir, buat nombok sana minjam lagi. Jadi lama-lama numpuk semuanya. Dan pada saat sudah tidak bisa operasional lagi, ya gaji terpending. Gaji karyawan pending. Karena sudah minjem sana sini udah nggak bisa lagi. Dan berharap dari keramainya tempat usahanya. Akhirnya
tutup mata, usaha 1 tutup, usaha 2 tutup, 3, 4, 5 tutup semua. Setelah tutup, Meninggalkan hutang. meninggalkan jejak. Iya, meninggalkan jejak. Sebulan masih bisa untuk maaf dulu. Nggih. Maaf dulu. Nggih. 2-3 bulan mereka sudah berontak. Nggak bisa dengan kata maaf. Rumah disita, Nggih. 2 motor disita, 2 mobil disita. Dan sekarang tinggal di rumah bedeng. Kontrakan berharga 650.000. Tidak ada TV, tidak ada kasur. Ini udah berkeluarga tidak? Sudah berkeluarga, Sudah. punya anak 2 dan istri. Ya, tidak berhenti di situ saja. Dia datanglah ke spiritual di sana, menanyakan seperti itu, menyiapkan dana mahal, bla bla bla, diusahakan. Ternyata zong. Ternyata zong. Diminta lagi disiapkan zong. Karena bukan itu permasalahannya. Tuh, Permasalahannya adalah ego, tuh dengerin. ambisi. Dan hingga dia tidak mengikuti rencananya Tuhan. Membuat takdir sendiri. Betul. Per 3 bulan. Jadi pelajaran buat kalian di sana ya. Apabila kalian mempunyai usaha, ya, 3 bulan itu masih anget-angetnya. Orang masih penasaran dengan usahamu. Ya. Lewatin 2-5 tahun. Betul. Baru dibilang settle. Betul. Ya, jangan terburu nafsu. Benar. Fokuskan itu dulu. 1 dulu. Ya, fokuskan itu dulu. Akhirnya 5 dia bingung. Dia mutar tiap hari. Kualitas nggak terkontrol. Betul. Tuh. Dan sep baru dididik, Dikit. cabut. Oh. Sudah ajar, sudah matang, cabut. Jadi dia capek sendiri nih. Nggih. Seperti itu. Dan harus diketahui, tidak semua kamu bisa dapat kepercayaan dari yang di luar sana. Ya. Karena masih ada darah pengkhianat, darah pembohong, dari penipu jadi satu. Yang mana kalian tidak bisa melihat darah itu pada tubuh manusia. Ya. Dan akhirnya dia di titik terendahnya manusia, bekerja menjadi chef juga, tapi minta gaji harian. Oh, untuk bertahan hidup. Betul. Menghidupin 2 orang anaknya dan istrinya, dan jauh dari tempat sebelumnya. Karena dirongrong untuk ini bayar utangnya Kiki ya. Lakuin. Ya, dan akhirnya dia pergilah di satu tempat itu dan bekerja di sana. Ya, ternyata sudah lewatin proses berapa bulan. Oh, gini-gini aja. Oh, nggak ada peningkatan. Ya, nggak ada peningkatan. Yo, sabar toh. Dan akhirnya ini sebenarnya saya rogosukmu 2 kali. 2 kali rogosukmu. 1 bulan yang lalu dan 1 minggu yang lalu. Terbaru seminggu. Pas pada saat saya rogosukmu, apa yang terjadi? Yang pada rogosukmu pertama, dia kabur dengan 2 anaknya dan istrinya ke lembah. Oh, ke jurang, ke lembah jurang. Lembah Gelap. jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Dan dia sudah berada di sana 1 minggu. Di mimpinya. Ya. Oh enggak. Oh, sebenarnya. Sebenarnya dia kabur karena tekanan kehidupan. Oh ya Allah. Dan istrinya pun mengikuti. Anak-anaknya pengikut di hutan itu. Ya Allah. Di hutan Kalimantan, Riau. Dan buat rumah-rumahan di sana. Dan handphone mati semua. Makan seminggu. Makan minumnya dari sana saja. Oh. Apa yang ada di sana. Apa yang ada di. Ya Allah. Ya, dan akhirnya saya rogosukmu pertama 1 bulan yang lalu. Karena saya lihat dalam pada saat mimpinya itu tadi, trauma dengan orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Pasti Kiki. Berarti nominalnya besar. Itu. Jadi trauma kadang-kadang pas dia rep-repan ngeliat istrinya seperti orang yang pernah bermasalah. Jadi ketakutan dalam jiwa. Pasti. Ya, dari situlah saya bilang jangan menghindar. Hadapi semua. Pulang sekarang.
kembali ke rumah itu lagi. Ikutin jalur Tuhan. Apapun yang terjadi, hadapi. Tidak ada yang namanya dibunuh, tidak ada yang namanya dipenjara. Tapi asalkan kamu hadapi dan kamu bilang kepada mereka, kasih waktu, saya sudah tidak ada uang lagi. Dari situ dia pulang, balik lagi ke kontrakan itu, dan bilang lagi tempat dia bekerja di seafood itu. Saya bekerja lagi. Kok kemana aja pergi, menenangkan diri. Karena ya orangnya pandangannya flat aja pandangannya. Dan akhirnya dari hutan itu dia balik lagi ke kontrakan. Ya, dan bekerja seperti biasanya yang harian. Ya. Harian itu dia mendapatkan 78.000 per hari. Tapi bisa bawa bungkusan 2. Untuk ya. Dan akhirnya saya rogo sukmo kedua. Setelah saya lihat dia sudah balik lagi, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, dia sebagai imam keluarga, ya, jauh lebih baik, bertobat, dan akhirnya dia ada buku satu yang mana mengajarkan sholat, tata cara sholat. Jadi kalau pas kosong itu yang diajarnya. Terus doa untuk rezeki, doa untuk ketenangan hati, doa untuk keselamatan, dihafalin semuanya. Dihafalin semuanya. Dihafal tutup seperti anak kecil itu. Itu tadi. Kita ambil berkat dari Tuhan. Kalau nggak seperti itu, kamu tidak akan menghafal tata cara sholat yang seperti apa, doa keselamatan seperti apa, ya, doa ketenangan hati seperti apa. Banyak Tuhan sudah menuliskan di sana kunci kehidupan. Ya. Dan akhirnya setelah dia sholat, mendekatkan diri kepada Tuhan, tobat, saya rogo sukmo. Pas di rogo sukmo itu tadi dia sedang tergelincir. Di bawah itu air sungai yang mengalir. Tergelincir. Cuman satu orang yang bisa membantunya, yaitu istrinya. Istrinya diangkat, ayo Pak, soalnya anak-anak sudah di atas, kalau Bapak ke bawah nanti Bapak jurang. Tapi udahlah, Bapak udah nggak ada tenaga lagi nih ke atas, kalian aja, yang penting kalian sehat semua di sana. Maju, kalau nggak kami akan turun semuanya. Dan situ saya muncul, anak-anakmu saja masih semangat, istrimu masih semangat. Kenapa kau tidak semangat? Semua titik permasalahan ada di kamu. Betul. Dan akhirnya dia naik, oh iya Macan, naiklah di atas pohon itu. Dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, kalau ini benar salah saya, maafkan saya, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hidup saya dengan istri dan anak-anak saya. Dia sujud ke bawah, dan istri dan anak-anaknya pun ikut sujud. Dan saya bilang, ya, akan ada kebaikan setelah ini. Amin ya Allah. Tapi setelah itu belajarlah dari kesalahan. Betul gitu. Bangun dia. Ini sujudnya bukan ke Macan loh ya. Bukan ke saya. Alam semesta. Tuhan alam semesta. Ya, bukan ke saya. Lalu dia kebangun, dia peluk istri dan anak-anak. Pas itu kalau nggak salah jam 1:30 malam. Dia peluk karena ya itu kasur pun tidak ada. Ngoten niki ya Allah. Ada alat bukan panci ya, apa ya, yang untuk yang dicolokin ke listrik. Teko. Ya, yang masak mie segala macam, masak nasi di teko itu. Oh alah, ya. Belajar dari kesalahan. Nah, setelah itu, setelah dia minta maaf kepada anak-anaknya dan istrinya, apapun terjadi, kita akan terus berjuang. Masya Allah. Karena kamu punya skill. Betul. Ya, dah pergi. Siangnya untuk pamit, terus anaknya bilang, Pak beliin roti nanti pulang. Sama istrinya, Pak minta tolong beli pembalut sama beras habis. Oh iya, apalagi katanya. Sama anaknya mau minta susu kotak. Oh iya, Bapak beliin nanti. Ya, dia kerja seperti biasa. Sore dapat uang kan harian iki ya. Harian, dan bawa kue tiaw 2. Kue tiaw 2 malah. Dah,
78.000 untuk mampir ke warung. Anjir. Dilihatnya, oh ya makasih ya bos ya, kata dia. Udah bawa makanan sudah, makasih ya, kata dia. Dan bos itu dia nggak tahu kalau misalnya ini Anjir. chef ternama di kampung sebelah. Oh alah anjir. Ya, pulang dengan semangatnya, itu jalan kaki loh. Jalan kaki Geki. Iya. Alah anjir. Semangatnya ke warung. Anjir. Duit hilang. Di kantong. Ya Allah piye kelang. Udah belanja ini beras ini. Anjir. Semuanya 51 atau 57. Anjir. Oh iya sebentar. Nah, mulai. Iya. Uangnya terjatuh. Ya Allah. Uang terjatuh. Salah masuk. Ya. Wah, udah sibuk cari duitnya. Anjir. Lalu si Scorpio bilang, maaf pak, uangnya kayaknya jatuh ini. Oh gitu, ya sudahlah katanya. Saya cari-cari dulu ya pak ya. Dia cari Uangnya ya Ki. uangnya. Ya Allah. Dia cari 2 kali bolak-balik dari situ. Sampai orang-orang, kenapa pak? Cari duit jatuh kata Jatuh dia. Allah. Cari duit jatuh. Dan akhirnya lelah. Mau pulang nggak enak, nggak pulang. Gimana? Iya, dia Mau duduklah Anjir. di samping bengkel. Anjir. Kenapa pak? Uang saya hilang. Wah, kok bisa? Iya. Celana nggak tahu. Jadi masuknya itu nggak terlalu dalam. Nggak masuk ke dalam anjir. Ya, diam. Sudah hampir maghrib. Ngoten ya Ki Sudah ya. hampir maghrib. Anak istrinya udah nungguin. Udah nungguin Allah aja. Ya itu tadi saya bilang, pulanglah, hadapinlah semuanya. Ya, dan akhirnya dia pulang. Pulang. Tin. Tahu nggak ada mobil. Tin. Orang yang pernah dibantunya. Pak, kok di sini Pak? Oh iya, uang saya hilang katanya. Loh, Bapak tinggal di mana sekarang? Di situ. Ngobrol lah mereka berdua, menceritakan satu sama lain. Ternyata teman yang pernah dibantunya ini diajarin resep, diajarin manajemen, diajarin cara usaha seperti apa. Tapi dia jaya. Itu tadi. Ya, akhirnya ngobrol lah. Mau belanja apa tadi? Belanja ini padahal. Dia cerita hancur leburnya dia seperti apa, dia kerja hariannya seperti apa. Ya Allah, sampai segitunya kamu. Ayo ke Alfamart. Belanja apa yang dibutuhkan. Dibayarin oleh temannya itu. Jangan banyak-banyak, dia bilang. Jangan banyak-banyak. Tidak apa-apa. Kamu telah membantu saya sampai titik sekarang ini. Gak apa-apa, itu emang rezeki kamu. Waduh bisa besar hati ya. Ya, akhirnya dibeliin semuanya dan tahu celana yang dipakai dia itu yang sebelah kanan anin duit mungkin 1 jutaan yang 100-an ya. Jangan nolak kata dia. Jangan nolak, ini rezeki yang Tuhan berikan berlipat-lipat. Ya Allah, terima kasih banyak. Akhirnya diantarlah ke rumah dan bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Namanya temannya ini tahu susah dulunya ya, dipeluk lah mereka. Kenapa nggak hubungin? Kenapa nggak kasih tahu? Handphone pun ya itu satu, itu handphone anaknya. Ya, tapi dari situ semuanya Tuhan memberikan celah baru buat dia. Alhamdulillah. Dan bilang sama bosnya kalau dia terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bekerja, tapi dia resign Dari sana dan berjualan di tempat baru disediakan oleh temannya ini, yang mana depannya ada kontrakan, belakangnya tempat tinggal, dan depannya bisa dia masak, dipersiapkan semua. Masya Allah. Dipersiapkan semuanya. Apa yang kata temannya kemarin? Padahal saya awalnya tidak mau loh niat lewat jalan ini. Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mau lewat jalan sini dan saya sudah lihat kamu dari belakang. Apakah benar? Nggak mungkin. Makanya saya pelan-pelan. Tuhan menggerakkannya sayang.
Ya, itu Tuhan yang menggerakkan hati temanmu, bukan kebetulan. Dari situ dah si temannya ini, apapun yang kau butuhkan saat ini 3 bulan ke depan akan saya penuhi. Oh, ngoten iki. Tapi saya yakin kau akan bisa berjuang. Masya Allah, bangkit lagi Ya. Jah. Dan si temannya ini ambil penginapan di daerah situ untuk mempersiapkan mempersiapkan semua kebutuhannya untuk membuka itu. Masya Allah. Namanya apa ya? Rumah makan persahabatan. Rumah makan persahabatan namanya. Ya, di situ silakan cari Riau. Di Kalimantan apa itu namanya? Rumah makan persahabatan. Nah, ini pemakai medianya Kim Macan yang Riau-Riau itu. Nah, Ya, ini ya. mainlah di sana. Main di kakaknya itu ya, rumah makan persahabatan gitu ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita yaitu Scorpio. Ya. Jadi apabila kalian baru membuka usaha, ya, jangan ambisi dulu, fokuskan itu. Betul. Ya, fokuskan sampai itu menjadi matang. Betul. Jangan terambisi gara-gara omsetnya bagus, langsung buka cabang. Akhirnya hancur semuanya. Jangan jadi manusia yang Serakah, jangan serakah. Ya, jangan mencari yang sempurna di dunia ini. Ya, apa yang sudah dapat nikmati, Betul. syukuri, jalani. Scorpio, inilah hasil dari kebaikanmu selama ini. Ngoten, alhamdulillah. Ngoten. Mengajarkan orang, ada 7 orang yang diajarkan. Ngoten iki. Walaupun yang 6-nya tidak bisa membantumu, tapi pasti ada 1 yang tak bisa membantu. Aku. Jaga orang ini, tetap tanam kebaikan. Ya, semangat berdua sekolahin lagi anaknya. Masya Allah. Jadi semoga dengan nanti mulai bangkitnya hutang piutangnya bisa terlunasi Ya. sedikit ya Ki ya. Dan ingat selalu titik terendah pembelajaran yang Tuhan berikan ya Ki ya. Bukannya Tuhan tidak sayang sehingga membuat kamu Scorpio di titik terendah, tapi dengan sayangnya Tuhan tidak menginginkan kamu terus terlena dan malah mengakibatkan keterpurukan yang lebih besar ya Ki ya. Ya, apabila gengsinya nggak luntur pada saat itu, itu akan berutang lagi untuk menutupi operasional. Itu semakin membengkak. Nah, itu tadi, jangan gila sanjungan, jangan terlena dengan sebuah sanjungan. Kalau ada orang yang menyanjungmu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, seperti itu ya Ci ya. Banyak sekali pembelajaran yang didapatkan untuk kakak-kakak semuanya, penonton Nippon Pintu Misteri. Wes lah ya, hidup ndak usah sombong. Jaga, kendalikan ego kalian. Tidak hanya dalam sebuah usaha. Ego apa saja tolong dikendalikan, ngoten ya Ki ya. Dan jangan memaksakan sesuatu. Ingat, manusia hidup itu menjalani apa yang Tuhan takdirkan. Jadi kalian jangan suka buat takdir sendiri. Buat takdir sendiri seperti apa? Nah, Mas Jawir kasih tahu salah satunya, memaksakan diri pergi dukun negatif, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan pesugihan. Itu kalian membuat takdir kalian sendiri. Ya, tidak boleh seperti itu ya, ya. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak banyak duit di bulan September 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang banyak duit di bulan September di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan series ini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya. Banyak kesempatan kita untuk bisa berubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Nah, dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini.
Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan September. Kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan banyak duit di bulan September. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin ya. Power ya, petir dan terjangan ombak, yang artinya zodiak ini mempunyai power besar. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apapun yang sedang diimpikannya ya akan menjadi kenyataan. Sehingga mereka, saya pastikan, akan banyak duit. Power, angka yang keluar di kartu Oracle adalah 6. Saya pastikan ada 6 zodiak yang bakal banyak duit di bulan September. Alhamdulillah. Zodiak yang rajin di sini ya. Rajin. Zodiak yang rajin, optimis, bekerja keras, ya. Karena itu tadi rezeki nggak kemana, yang kata orang-orang bilang. Tapi itu salah. Rezeki dicari. Ya. Rezeki itu harus kemana-mana biar kamu mendapatkan rezeki. Ya, bergerak kemana gitu loh. Kata dia Ki ya, jangan bilang rezeki nggak kemana. Kemana-mana harus cari kemana-mana untuk dapat rezeki. Betul. No, ya. Ya, kita lihat Ada 6 zodiak kira ya. 6 zodiak. This number 1, Oh yes. Virgo. Ya. Ya, saya lihat Virgo ini ya di bulan September rezekinya akan bisa kalian atur sendiri. Oh, ngoten. Virgo ya. Jadi rezeki Virgo ini bisa kalian atur sendiri dengan pikiran. Oh, ngoten. Ya. Kalau kalian yakin, pasti saya yakin akan mendapatkan rezeki hari ini. Pasti saya yakin akan Hari ini rame. Itu Virgo. Insting Virgo di bulan September besar. Jadi apa yang dipikirkan Virgo kalau misalnya dia berpikir kayak sepi, itu akan terjadi. Akui ayo. Jadi harus bisa mengendalikan pikiran untuk mendapatkan uang banyak. Ngoten ya Ki. Nah, Yakin. optimis, percaya gitu loh. Ini Ya. Ki Macan juga sering bilang bahwa setiap hari itu kita mendapatkan 6.000 6.000 pikiran-pikiran gitu ya Ki ya. yang tercampur positif dan negatif. Nah, itu tadi. Semoga yang positif kalian selalu aminkan. Wah, ya semoga terus beri keyakinan. Tapi kalau yang negatif istighfar orang supaya tidak terjadi. Kalian harus bisa menyaringnya. Yang kedua, Scorpio. Scorpio di Rogo Sukmo nggih, Kita Ki, ya. lihat Scorpio. Wah, di sini adalah gunung batu yang keras sekali. Itu tadi karakter Scorpio ini ya pantang menyerah. Ya, mereka bisa melakukan di luar batas dari manusia yang lainnya. Ya, mereka sangat optimis sekali dan mereka yakin akan kerja kerasnya akan berhasil. Pasti Ya, keras. dan di sini juga setiap yang dia lakukan ya banyak sekali menjadi inspirasi orang lain. Masya Allah. Ya, Scorpio, keringatmu, pikiranmu, dan tenagamu akan terbayar di bulan September dengan cuan. Capekmu akan terobati. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga viral di Ya. daerahmu ini Scorpio ya. Tapi buat pelajaran semuanya. Iya Ki ya. Kalau terulang lagi, hanya malaikat maut yang bisa Menjemputmu. menjemputmu. Nanti kalau ini kamu inget toh istrimu lo yang kau ajak kau lembah, jangan sampai kau selingkuh lo ya Ya. Scorpio ya. Nah, sentil pakai. Aries. Ya, Aries. Kita Ngapa lihat ini Aries. keberuntungan Aries. Aries lebih ke banyak yang kalian dapatkan di sini orang-orang terdekat. Oh. Ya, jadi banyak pesanan, banyak orderan, banyak juga job-job tawaran, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan uang lebih di sini. Ya, Aries, tipikal Aries pintar sekali untuk Komunikasi. bersosialisasi dengan baik sehingga orang yang baru kenal ataupun orang yang sudah lama senang dengan mereka. Bukan karena senang dengan jualannya ataupun kerjaannya,
Karena itu tadi orangnya di sini supel, Supel wah. ya supel. Jadi kualitas, rasa ataupun jasa itu nomor 2 bagi mereka. Tapi supel keramahan. Supel, ramah, ya. Jadi si Aries yang saya lihat di sini di bulan September akan banjir duit karena kesupelannya. Ngoten ya Ki ya. Kalau Humoris, supel, ceria. Ceria ngoten. Jadi membuat misalnya kalau kalian penjual sesuatu, yang membeli pun juga merasa nyaman ya Ki ya. Kalau seandainya kamu jualan makanan walaupun mohon maaf nggak begitu enak tapi kamu ramah, supel, membuat pelanggan enak, ngoten dia pasti akan balik lagi. Iya. Dan ada juga di luar sana apabila makanannya enak, terus orangnya jutek, pasti datangnya sekali saja. Males. Nah itu tadi. Yang nomor 1 adalah ramah, supel, ceria. Itu aja. Keempat, Capricorn. Ya, kita lihat bagaimana si Capricorn bisa banyak uang di bulan September. Capricorn. Di sini sosok ruh yang terbakar oleh api. Akhirnya si Capricorn ya sudah mulai bisa berjujur, berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa bersyukur ya, dan sudah mulai bisa mengendalikan emosinya, egonya ya, dan duniawinya. Nah, disitulah waktunya si Capricorn mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak, kepercayaan lagi. Ya, karena di bulan-bulan yang lalu Capricorn tidak bisa mengendalikan itu semuanya. Ya, tapi karena dia sudah bisa mulai jujur, bertanggung jawab segala macam, ya, akhirnya rezeki akan datang di bulan September nanti. Dengerin si Capricorn ini ya Ki ya, supaya rezeki datang dan mendekat. Alhamdulillah. Ojo ego kowe. Jujur makanya. Leo. Leo namanya. Ya. Kita lihat Leo. Kenapa dia banyak duit? Wow, sifat dermawannya, saling menolong, ya, dermawan, murah hati, bijaksana, sering membantu, ya, ringan tangan, ya. Walaupun dia tidak ada uang, dia masih bisa membantu orang lain. Yes, September bulanmu. Yang mana buah dari hasil kebaikan. Ya, jadi apabila di bulan September nanti banyak uang, ya, tetap tanamkan itu. Tapi hati-hati juga di luar sana orang yang memanfaatkan banyak di luar sana yang memanfaatkan kebaikan. Katanya ya pinter-pinter menilai ya. Aja sampai salah berbuat baik. Aquarius. Terakhir Aquarius yang ke-6. Aquarius guys. Aquarius. Aquarius. Di sini yang saya lihat kenapa si Aquarius di bulan September ini banyak uang. Karena dia mengikuti peraturan-peraturan alam semesta, yang mana di sini yang saya lihat dia menjaga kerukunan rumah tangga, dia menjaga kerukunan orang tua, adik beradik, dan mereka juga menghargai yang jauh lebih tua. Ya. Sifat jujur dan bertanggung jawabnya yang dimiliki oleh Aquarius ini ya membuat energi penarik rezeki itu datang. Masya Allah, dengerin gue. Ya, mereka bekerja keras, tidak peduli dengan omongan kiri kanan, yang penting dia lurus saja. Betul. Tidak pernah iri dengki. Masya Allah. Mau orang berhasil, ya itu rezeki orang lain. Ya, dan mereka tidak pernah nyinyir atau masuk di kehidupan orang lain. Ngomentarin. Karena mereka punya prinsip hidup saya saja sudah rumit. Kenapa saya mengurusin hidup orang lain? Itulah sumber rezeki dari Aquarius. Ya, hidup saya aja sudah rumit, ngapain saya harus ngurusin kehidupan orang lain? Karena kebanyakan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang mengurusin kehidupan orang lain karena kehidupannya suram. Ngoten ya, karena kehidupannya suram. Tapi Mas Jawir nyinyiri si itu budak iblis bukannya karena kehidupannya Mas Jawir suram sayang. Malas justru Mas Jawir mau mengingatkan tobat sebelum terlambat. Para pengikut-pengikutnya silahkan ya
puter balik ya, ndak usah mengikuti hal-hal yang negatif. Ya, tapi untungnya si Scorpio yang saya Rogo Sukmo kemarin ya tidak terjebak di dalam anggota-anggota yang namanya anggota satanik, karena anggota satanik adalah poin utamanya mengencar orang-orang yang sedang titik terendah. Betul. Yang mana mereka sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan dan keimanannya sudah tipis. Disitulah yang dia mengambil, akhirnya dibantu dari anggota ini untuk memenuhi kebutuhannya segala macam, tapi taken kontrak seumur hidup. Tuh dengerin ya, kalau kalian ya yang di titik terendah jangan sampai terlena atau tergoda dengan bantuan dari si Satan. Lebih baik kita bangkit dengan cara kita sendiri dan Tuhan. Tuh dengan cara Tuhan. Dengan anggota-anggota seperti itu. Betul. Untuk mengetahuinya seperti apa sih macam anggota-anggota seperti itu? Ya, mereka mempunyai ajaran agama sendiri. Betul. Yang mana mereka menyatu padukan semua agama menjadi satu. Akhirnya kalian bingung sendiri dengan didokterin setiap hari. Betul. Itulah ciri-cirinya. Ngoten iki yo. Karena tujuannya apa? Si iblis itu tujuannya adalah memperdaya manusia. Ya, yang sedang di titik terendah. Yang sedang di titik terendah. Makanya kenapa semua ajaran diambil untuk apa? Ya, untuk melukai ajarannya Tuhan, wahyu yang diberikan pada Tuhan. Intinya si iblis itu kan tidak terima ya. Makanya kenapa berupaya untuk merusak manusia dengan ajaran yang sudah Tuhan berikan ya. Makanya kamu si Ibu L, walaupun saat ini kau merasa bahwa kau ini sebenarnya hati kamu menangis sayang, mau keluar tidak bisa ya kapokmu kapan ya. Nah, dan ini tadi untuk sebuah cerita Rogo Sukmo untuk si Scorpio. Tirulah si Scorpio ya. Nah, jangan lupa doa-doa dan ibadah. Tuhan itu maha kaya. Lihatan ya, karena berkat sebuah kebaikan Tuhan menggerakkan dalam waktu singkat ketemu sama orang yang membantu. Nah, itu malah membuat apa? Si Scorpio plong lega merasakan kebesaran Sang Maha Pencipta. Iya. Leres boten ki. Lah kowe si L ya, si budak iblis, kamu membantu orang, kau tanya apakah dia merasakan kebesaran Tuhan? Tidak sayang. Kasian deh lo. Ya, terima kasih banyak nih Kiki. Nah, untuk 6 zodiak ini untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positifnya sudah saya buka di satu persatu itu tadi ya Ki ya. Wah ya, jadi untuk kakak-kakak semuanya, semoga yang zodiaknya terambil, kalian terus mengedepankan nilai-nilai positif yang tadi dibilang sama Ki Majam. Untuk zodiak-zodiak yang lainnya, bukannya tidak mempunyai kesempatan, semua mempunyai kesempatan yang sama. Ki ya. Jadi semangatlah selalu. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, kalau begitu ini Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan untuk kalung Jagadita. Nah, ini kalung Jagadita ini ada 2 versi ya, Rek ya. Ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Ini kalung Jagadita medianya Ki Macam ya. Fungsinya apabila kalian yang sering dibohongi. Mendeteksi untuk kebohongan. Nah, kalian bakal ngerasa itu bohong. Betul. Ya. Dan pada saat kalian berucap, ya Allah, bukakan kebenaran. Pada saat dibukakan kebenaran, ya harus terima. Harus terima. Banyak ini cerita Rogo Sukmo, kakak-kakak yang kemarin sudah menggunakan kalung Jagadita ya Ki ya, mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, untuk mengambil sebuah sikap dan langkah apa ke depannya. Namun kembali lagi semua media-medianya Ki Macan itu si pemakainya tetap harus memperbagus doa-doa dan ibadah. Energi dan jurnya Ki Macan yang diisikan, nah itu akan membantu orang yang bagus dalam doa-doa dan ibadah. Kalau kalian jauh dari agama, jauh dari Tuhan, bagaimana pertolongan itu akan datang? Memang medianya Ki Macan Tuhan, bukan sayang. Mereka membantu menuntun. Nah, ya Ki ya. Baik, kalau begitu di saatnya, jika kakak-kakak menginginkan media-medianya yang lain, silahkan bisa dilihat nanti di akhir video ini untuk nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk toko online itu ada di Shopee dan di TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja.
Kalau sudah, jangan lupa, ini wajib dan harus kita sebagai warga negara untuk terus bisa menjaga kedamaian negara Republik Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita di media sosial yang menyebarkan untuk keanarkisan. Ya, mahasiswa jangan mudah terprovokasi untuk anarkis. Ormas-ormas pun juga demikian ya, jangan mudah terprovokasi karena mendekati hari bulan-bulan ini untuk ke pelantikan itu akan banyak sekali berita-berita yang membenturkan supaya terjadi kerusuhan. Jangan tergoda, ingat toh selalu ya, jangan tergoda untuk hal-hal yang tidak baik. Kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah resiko melewati batasmu dan berani bermimpi. Hidupmu akan lebih indah dan bermakna. Masya Allah, jangan takut untuk bermimpi. Namun ojo mimpi-mimpi tok. Bermimpi pun harus disertai dengan perjuangan untuk menggapai mimpi. Ya. Ngoten iki, matur nuwun. Saya Mas Jamil Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.